saya Profesor Dr. Hamka. Saya akan mempresentasikan hasil masakan sarapan pagi dan selingan sore untuk ibu hamil KEK atau kekurangan energi kronik. Jenis diet yang digunakan yaitu diet TKTP yang tinggi energi dan protein di atas kebutuhan normal. Diet diberikan dalam bentuk makanan biasa dan ditambah dengan bahan makanan sumber protein tinggi, seperti telur dan daging. Prinsip dietnya yaitu makanan yang diberikan kepada pasien sesuai dengan kebutuhan. Energi, kandungan karbohidrat tinggi, lemak sedang, dan protein yang disesuaikan dengan kebutuhan pasien, serta memberikan cairan dan elektrolit untuk mengurangi rasa mual. Bahan-bahan untuk menu sarapan yaitu ada nasi, brokoli, kacang kedelai, telur, daging sapi, bawang bombay, cabai rawit merah, dan minyak. Untuk menu selingan sorenya yaitu ada pisang uli, santan, gula merah, gula pasir, dan daun pandan. Ini bahan-bahan yang telah dibersihkan. Selanjutnya dicuci hingga bersih. Dagingnya juga dicuci hingga bersih. Potong daging sesuai selera. Potong bawang bombay. Cabai merah. Dan juga brokoli dipotong kecil. Timbang brokoli, (50 gram). Kacang kedelai, kacang kedelai 25 gram. Selanjutnya santannya, (39 gram). Dagingnya 39 gram. Rebus brokoli selama 1 menit. Rebus telur hingga 5 menit. Rebus daging hingga matang. Tumis bawang bombay dan cabai hingga matang. Masukkan daging, sedikit air, garam, lada, kecap manis,
dan saus teriyaki. Aduk hingga rata. Diamkan sebentar hingga meresap. Masukkan brokoli, aduk sebentar, lalu angkat. Untuk menu selingan sore yaitu kolak pisang. Pertama, masukkan daun pandan, gula merah, santan, sedikit garam. Aduk hingga rata. Lalu masukkan pisang. Energi pada menu sarapan pagi ini yaitu 537,5, protein 23,5, lemak 20, karbohidrat 61,5, Fe 6, dan folat 77. Sedangkan untuk selingan sore energinya yaitu 150, lemak 5, karbohidrat 24, Fe 1, dan folat 11,4. Pemilihan daging karena ibu hamil sangat membutuhkan protein untuk pertumbuhan bayi dan untuk memastikan otot-ototnya berkembang dengan baik. Daging merupakan sumber protein yang baik serta membantu menyuplai vitamin B6 yang baik untuk pertumbuhan jaringan dan otak bayi. Saat sudah memasuki trimester kedua, ibu hamil sangat disarankan untuk menambah asupan protein yang dapat diperoleh dari telur. Telur merupakan makanan sehat untuk ibu hamil yang kaya zat kaolin yang sangat baik untuk membantu mengurangi resiko cacat tabung saraf pada bayi. Saat hamil, beberapa perempuan umumnya mengalami masalah pencernaan seperti wasir atau konstipasi, yaitu susah BAB. Untuk itu disarankan memperbanyak mengkonsumsi kacang-kacangan. Selain mengandung serat yang baik untuk pencernaan, makanan yang baik untuk ibu hamil ini juga mengandung zat kalsium, folat, zat besi, dan seng. Berbagai macam kandungan nutrisi yang terdapat pada brokoli, seperti zat besi, asam folat, dan kalsium, baik untuk kesehatan ibu hamil dan bayi. Kandungan zat besi yang terdapat pada brokoli bermanfaat dalam terjadinya anemia pada ibu hamil. Pisang baik dikonsumsi oleh ibu hamil karena mengandung banyak kalium dan kalori. Kalium di dalam pisang dapat membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh serta dapat membantu kerja otot dan penghantaran sinyal saraf. Selain itu, pisang juga sangat baik untuk dikonsumsi ibu hamil yang sering mengalami morning sickness dan sembelit. Alasan saya memilih menu ini karena sudah memenuhi kebutuhan harian pada ibu hamil, mudah dibuat, serta bahan yang mudah didapat, dan harganya terjangkau. Salah satu menu yang saya pilih yaitu daging.
Nabi menganggap daging bersih menurut riwayat Ibnu Abbas. Nabi memakan daging yang ada di tulang punggung. Kemudian setelah itu beliau bangkit dan sholat tanpa berwudu. Hadis riwayat Bukhari. Nabi mengkonsumsi daging selama perjalanannya. Jabir bin Abdullah meriwayatkan, selama masa Nabi, kami biasa membawa daging hewan kurban sebagai makanan di perjalanan saat menuju Madinah. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.